Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik semua apa kabarnya? Ketemu lagi di Si Jaka, sharing jelang berbuka. Pasti adik-adik di rumah sedang gak sabar ya, nunggu-nunggu Kak Yogi. Bukan, nunggu-nunggu buka puasa. Oh iya, pasti adik-adik di rumah gak sabar, pengen nunggu-nunggu buka puasa kan? Nah adik-adik, di pertemuan Si Jaka kali ini Kak Yogi mau sharing tentang berkata yang baik. Adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini banyak banget anak-anak yang kalau bicara itu kasar. Dia ngejek temannya, dia menghina-hina temannya, memanggil-manggil nama ayah temannya ya. Manggil nama ayahnya mending kalau bagus, tapi ini dipanggilnya untuk bahan ejekan. Temennya namanya Abdullah, tapi dipanggil nama ayahnya yang bernama Budi, ya. Hai Budi, gitu kan? Ini nggak sopan adik-adik. Masa iya manggil nama ayah teman kita untuk ejek-ejekan? Nanti teman kita bisa balas juga memanggil nama ayah kita. Secara tidak langsung kita telah mengejek ayah kita sendiri. Maka adik-adik nggak boleh mengejek-ejek nama ayah. Oh, nggak boleh ya. Nah, adik-adik juga, nah berkata-kata yang buruk ini juga lagi banyak nih di kalangan anak muda. Misalnya lagi main gadget, main HP. Banyak sekali gamers di sosial media itu berkatanya toksik. Apa Kak Yogi? So asik? Bukan so asik, toksik. So asik? Bukan so asik, toksik. Toktik? Bukan toksik, toksik. Toksik itu beracun. Perkataannya beracun gitu adik-adik ya. Contohnya dia nyebut-nyebut nama binatang ya, dia berkata-kata makian itu sambil main game. Wah, ini lagi banyak ini di kalangan kita. Kira-kira adik-adik berkata-kata yang buruk itu baik gak sih? Secara kesehatan jiwa adik-adik, berkata-kata yang baik itu sebenarnya adalah hal yang tercela. Berkata-kata yang buruk itu adalah hal yang tercela. Jadi ketika seseorang mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk berupa makian, celaan, ya, hinaan, umpatan-umpatan, ini menunjukkan betapa buruk akhlak orang tersebut, betapa buruk kepribadian orang tersebut, betapa buruk sifat orang tersebut. Sehingga adik-adik, ketika seseorang berkata-kata buruk, ini menunjukkan bahwa orang itu punya sifat yang buruk. Bener Kak Yogi, ada temanku yang kayak gitu. Gimana? Dia di sekolah itu suka ngomongnya kasar banget sama teman-teman. Terus? Dia tuh orangnya suka mengganggu orang lain, suka ngebully orang lain. Tuh, bener kan? Pasti sifatnya buruk juga. Maka dampaknya adalah anak-anak yang berkata-kata kasar, berkata-kata buruk, dia dijauhi oleh teman-temannya. Teman-temannya tidak suka. Adik-adik di rumah ada tidak yang suka kepada orang yang perkataannya buruk? Ya enggak lah Kak Yogi, gak mau. Iya, nggak mau pasti. Karena perkataan yang buruk ini tidak nyaman dan tidak enak di hati ya. Maka adik-adik jagalah lisan kita atau mulut kita agar tidak berkata-kata yang buruk, yang jelek, tapi berkatalah yang baik, memuji temannya, berkata-kata yang baik kepada guru, yang sopan, kepada orang tua juga berkata yang baik dan sopan ya, lemah lembut. Ini nih adik-adik menunjukkan betapa bagusnya akhlak seorang anak muslim, betapa bagusnya kepribadian seorang anak Muslim. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, waduh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah adik-adik, kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Jadi kalau kita nggak bisa berkata yang baik, kita harusnya diam saja.
daripada ngomong terus tapi yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita adalah hal-hal yang buruk, apalagi di bulan Ramadan. Ya, harusnya kita menjaga diri kita untuk beramal solih, malah berkata-kata yang buruk. Bisa jadi pahala Ramadan kita nanti habis. Wah, yang dapat hanya lapar dan haus. Maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kak Yogi mengajak dalam sharing kali ini untuk berkata-kata yang baik, tidak lagi mencela teman, tidak lagi menghina teman, tidak lagi mengejek teman walaupun bercanda ya. Allah Subhanahu wa taala ini menjamin kebaikan atau surga kepada 3 kelompok orang. Apa tuh Kak Yogi? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nah, yang ini diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud nomor 4800. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami' nomor 1464. Apa bunyinya? Ya, ini hadisnya di sini, Allah menjamin bagi siapa yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Jadi kita jangan debat sama orang nih, debat sama orang itu dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dalam perkara-perkara yang sudah jelas itu buang-buang waktu, adik-adik, tinggalkan ya. Kemudian Allah menjamin sebuah rumah di surga ya, di bagian tengah bagi siapa yang meninggalkan kebohongan sekalipun bercanda. Jadi nggak boleh berbohong walaupun bercanda. Ketika seseorang mampu meninggalkan ini, ya jaminannya bisa surga. Kemudian Allah menjamin sebuah rumah di surga bagian atasnya bagi siapa saja yang memuliakan akhlaknya. Jadi akhlaknya mulia, akhlaknya yang baik. Jadi teman-teman semua, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin di surga bagian bawah siapa yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Yang kedua, Allah menjamin sebuah rumah di surga bagian tengah bagi siapapun yang meninggalkan kebohongan meskipun dia bercanda. Yang ketiga, Allah menjamin sebuah rumah di surga bagian atas ya, bagi orang-orang yang memperbaiki akhlaknya. Yuk adik-adik, kita perbaiki akhlak kita ya dengan memperbaiki ucapan-ucapan kita yang lebih baik. Dan juga mari adik-adik kita jangan berbohong, karena berbohong ini merupakan hal yang menyesakkan dada kita, membuat kita tidak nyaman dan gelisah. Adik-adik, kemudian yuk jangan menghabiskan waktu kita untuk berdebat dengan teman-teman kita yang padahal kita tahu bahwa perkaranya sudah jelas. Jadi nggak usah debat-debat, adik-adik, bikin capek. Demikian adik-adik semua, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, dilancarkan menjalankan ibadah puasanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi di Sijaka selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.